Hai sahabat L, Anda di Elenio. Baru-baru ini dunia dihebohkan oleh negara Sri Lanka yang dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar hutang luar negerinya sebesar 51 miliar US dollar atau sekitar 754,8 triliun rupiah. Lalu seperti apa negara Sri Lanka itu sebenarnya? Elenio mencoba membahasnya sebagai berikut. Sri Lanka yang dulunya dikenal dengan nama Ceylon merupakan negara kecil di Asia Selatan. Negara ini bernama lengkap Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1948 dengan nama Ceylon dan berganti nama menjadi Sri Lanka di tahun 1972. Negara ini terletak di sebuah pulau di sebelah tenggara India. Luasnya hampir sama dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Sri Lanka beribu kota di Srijaya Wardenpura Kotte. Sistem pemerintahannya semi-presidensial di mana kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sri Lanka memiliki populasi lebih kurang 23 juta jiwa di tahun 2001 dengan tingkat kelahiran 17,6 per 1000 orang dan tingkat kematian 6,2 per 1000 orang. Sri Lanka dihuni oleh mayoritas etnis Sinhala. 75% masyarakat Sri Lanka berasal dari etnis Sinhala dan 18% berasal dari etnis Tamil. Sinhala dan Tamil adalah dua etnis mayoritas di Sri Lanka. Bahasa Sinhala dan Tamil bahkan menjadi bahasa resmi negara tersebut. Etnis Sinhala menganut agama Buddha dan masyarakat Tamil menganut agama Hindu. Selain dua etnis itu ada juga etnis Mur yang berasal dari keturunan Arab dan Melayu. Kedua etnis tersebut menganut agama Islam. Selain itu juga ada etnis Bugar yang merupakan masyarakat keturunan Eropa dan etnis Veda yang disebut sebagai masyarakat asli pribumi Sri Lanka. Sumber pendapatan utama negara Sri Lanka adalah ekspor pertanian. Sri Lanka merupakan pengekspor teh terbesar kedua di dunia. Sri Lanka juga mengekspor tekstil dan garmen, rempah-rempah, hasil laut, karet, dan kelapa, serta produk olahannya. Sri Lanka juga memproduksi berbagai jenis batu mulia seperti safir, merah delima, zamrud, giok, dan lainnya. Hasil perkebunan Sri Lanka cukup besar. 36% produksi karet dunia ada di Sri Lanka. 71% produksi kelapa dunia juga ada di Sri Lanka. Selain itu, ekonomi Sri Lanka juga didukung sektor pariwisata. Sri Lanka memiliki banyak pantai-pantai indah. Bahkan belum semua pantai indah di Sri Lanka dieksplor dengan baik, yang artinya masih banyak potensi wisata yang tersimpan di negara ini. Selain pantai, Sri Lanka juga punya kota Colombo, kota terbesar Sri Lanka yang memiliki banyak bangunan bergaya kerajaan Inggris. Selain itu juga ada Anuradhapura yang menyimpan banyak reruntuhan bangunan kuno. Nuwara Eliya, perkebunan teh yang indah di Sri Lanka, dan Bula Cafe yang merupakan sebuah candi di dalam sebuah batu besar, dan banyak tujuan wisata lainnya di Sri Lanka. Lalu, kenapa dengan negara banyak potensi seperti Sri Lanka bisa bangkrut? Simak ulasan berikut. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sebuah negara biasanya mendapatkan pembiayaan dari surat berharga negara. Saat sebuah negara gagal membayar surat berharga sesuai waktu yang ditetapkan, maka negara tersebut akan kehilangan kepercayaan dari negara lain, investor dari dalam maupun luar negeri termasuk dunia perbankan di negara bersangkutan. Hal inilah yang dialami Sri Lanka sehingga disebut sebagai negara bangkrut. Pada tahun 2005, Sri Lanka meminjam uang ke Cina untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur negara mereka, mulai dari membangun jalan, bandara, hingga pelabuhan. Namun, infrastruktur yang dibangun ibarat gajah putih, tampak berharga namun tak bernilai apa-apa. Sebut saja Bandara Matala Rajapaksa di Hambantota yang dibangun dengan biaya hutangan dari Cina sebesar 270 juta dolar Amerika atau sekitar 3 triliun rupiah. Namun bandara terbesar kedua di Sri Lanka itu hanya melayani sekitar 70 penumpang setiap hari. Hasilnya, biaya pembangunan bandara tidak mampu ditutupi oleh pendapatan dari operasional bandara itu sendiri. Bandara tersebut bahkan disebut-sebut sebagai bandara tersepi di dunia. Proyek lainnya adalah Pelabuhan Hambantota yang dibangun dari pinjaman Bank Exim Cina. Namun nyatanya pelabuhan tersebut juga tidak memberikan apa-apa bagi Sri Lanka. Pada akhirnya pelabuhan itu disewakan selama 99 tahun kepada grup pedagang Cina dengan biaya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika.
Pada tahun 2019, hutang luar negeri Sri Lanka menumpuk untuk segera dilunasi. Krisis mulai menerpa negara tersebut. Naasnya muncul pandemi COVID-19 memukul perekonomian Sri Lanka hingga semakin terjatuh. Larangan berpergian membuat sektor pariwisata Sri Lanka terpukul hebat. Pendapatan negara merosot tajam, sementara hutang luar negeri semakin mendekati jatuh temponya. Keadaan semakin diperparah di awal tahun 2022. Saat Rusia mengekspansi Ukraina, harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam yang membuat ekonomi Sri Lanka semakin tertekan. Sri Lanka tidak hanya mengalami krisis ekonomi tetapi juga krisis energi. Pemadaman listrik mulai terjadi di negara tersebut. Kegiatan sekolah dan pemerintahan mulai dikurangi untuk menghemat bahan bakar yang dimiliki Sri Lanka. Sri Lanka juga kekurangan cadangan devisa untuk impor luar negeri. Negara ini disebut-sebut tidak akan bisa mengimpor bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan. Inflasi tidak bisa dihindari. Harga rupiah Sri Lanka jatuh tajam. Harga komoditas melonjak tajam. Kegagalan pemerintahan Sri Lanka dalam mengelola hutang luar negeri dan membangun infrastruktur yang tidak berdampak bagi ekonomi negara menjadi pembelajaran berharga bagi negara kita, agar lebih bijak mengelola hutang luar negeri dan menggarap berbagai proyek infrastruktur yang direncanakan. Itulah sedikit ulasan tentang cerita kebangkrutan negara Sri Lanka.